Namaste Meredos, welcome to Thai Apps, belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, buat info-info menarik tentang India. Halo Meredos, apakah kalian penasaran dengan kehidupan atau traveling ke India? Nah, apabila iya, kalian datang ke video yang tepat Meredos, karena pada video kali ini, Sita membawa seorang teman Thai Apps nih, yang akan membagikan pengalaman berharga saat dia berada di India Utara, yang memiliki 4 musim loh. Perkenalkan Herjuno, dia adalah seorang pelajar dari Jakarta, Indonesia, yang pernah tinggal di India selama 1 tahun. Bagi kalian yang penasaran atau berencana untuk traveling maupun studi ke India, ayo simak videonya yuk. Silahkan perkenalkan dirimu. Oke, halo semuanya. Nama saya Juno Hadidono, asal saya dari Jakarta, umur saya 21 tahun. Saya kuliah di India, tepatnya di bagian India Utara, di Punjab, di Lovely Professional University. Saya jurusannya Computer Science Engineering, dan saya udah di tahun ketiga. Kenapa kamu pilih untuk tinggal di India selama setahun dan bukan negara lain? Oke, kenapa saya pilih tinggal di India? Untuk belajar dan bukan negara lain, sebenarnya tadinya tuh saya pengen ke Jerman, cuman karena di Jerman itu kita mesti studiol dulu, penyetaraan, kita mesti belajar bahasa Jerman, untuk itu agak ribet ya, dan living cost di Jerman pun agak sangat mahal ya, terlalu tinggi untuk orang-orang yang dari Indonesia. Menurut saya relatif sih, mungkin lebih nyaman di India karena living cost di sini tuh nggak jauh beda sama di Indonesia. Bahkan saya tuh nggak pakai TOEFL, TOEIC atau IELTS untuk pergi ke India, jadi lebih gampang aja gitu. Dan saya juga pernah riset segala macam bahwa di India itu teknologi itu maju, dan karena saya berkuliah di bidang computer science engineering, jadi it's a good choice lah untuk study di India. Hal apa saja yang paling kamu sukai dari India, dan apakah kamu rekomendasikan India sebagai tempat destinasi pariwisata? Oke, jadi banyak hal sih yang saya sukain dari India ya. Terutama orang-orangnya tuh sebenarnya sama aja kayak di Indo. Banyak yang friendly, banyak yang beberapa ada yang judes karena kita masih tinggal di Asia ya. Ya mungkin culture-nya masih agak-agak sama, apalagi India dan Indonesia punya hubungan culture yang mungkin deeply root. Di Indonesia dulu banyak Hindu influence gitu dari India juga, dan makanannya juga di sini tuh interesting banget ya, karena banyak banget makan di sini tuh yang nggak bisa kita temuin di Indonesia gitu. Karena mungkin di Indonesia yang bisa kita tahu cuman mungkin nasi biryani, itu juga nggak banyak, cuma beberapa restoran doang yang nyediain dan mahal. Di sini tuh enak-enak makanannya dan cukup murah, dan porsinya tuh banyak banget. Terus juga vibes-nya di sini tuh gimana ya, nggak bisa dijelasin lah. Kalau kita ke kota-kotanya gitu, vibes dari klakson-klaksonnya menurut saya interesting sih, karena di Indonesia kan mungkin nggak terlalu sering kita dengar klakson, tapi di sini tuh kita bakal sering banget dengar klakson gitu. Dan ya banyak tempat-tempatnya juga banyak yang menarik, vibes-nya lah yang sebenarnya saya suka gitu. Apakah biaya kehidupan di India mahal? Dan bagaimana caramu mengatur keuanganmu di India? Untuk biaya kehidupan di sini sebenarnya relatif ya, untuk mahal atau murahnya. Cuman menurut saya relatif oke, karena nggak terlalu jauh beda dari living cost di Indo, terutama di Jakarta. Untuk makanan range-nya paling cuma 15-20 ribu untuk sekali makan. Itu juga porsinya udah banyak. Karena saya tinggal di India Utara, which punya 4 musim, jadi untuk living cost itu kita harus punya kamar yang bisa memadai gitu. Soalnya saya di sini tuh dingin, dan dingin banget, dan panas banget gitu. Pas itu saya dingin itu bisa sampai 4 derajat, tapi nggak salju ya. Dan di panas itu kemarin menyentuh 48 derajat. Jadi kita harus punya AC, dan kita harus punya kayak water heater gitu. Itu yang lebih mahal sih itu doang. Kalau tempat-tempat yang nggak punya AC gitu-gitu pasti bakal lebih murah sih. Dan untuk cara mengaturnya ya, bahwa kita kan masih student ya, saya pas itu kesini itu membawa kayak beberapa ratus dolar gitu, dan
Ya kita lihat dulu kehidupan di India gimana, habis itu kita list, baru kita ngomong ke orang tua kita bikin segini gitu, selagi kita bikin bank account di sini gitu. Soalnya kalau misalnya kita narik duit dari misalnya kita bawa BCA atau segala macam itu kan pasti kena charge-nya akan banyak ya, karena kita tinggal gitu, bukan cuman traveling. Jadi bikin bank account di sini, habis itu ya udah kita bilang ke orang tua kita, jadi orang tua kita bisa kirim duit sebagaimana yang udah kita atur gitu. Apakah kamu memiliki kesulitan berkomunikasi saat berada di India? Dan bagaimana kehidupan sosialmu di India? Menurut saya kesulitan berkomunikasi di sini pasti ada ya. Dimana kita traveling atau misalkan kita pergi ke tempat negara, suatu negara yang mayoritasnya pasti banyak orang yang menggunakan bahasa Inggris. At least numerical, semua orang ngerti. Kayak pedagang atau segala macamnya gitu. Kayak supir-supirnya pasti numerical dalam bahasa Inggris mereka tahu. Yang minus adalah ketika kita membutuhkan sesuatu yang agak detail gitu, mereka mungkin nggak ngerti gitu. Tapi kesulitannya itu bakal teratasi bahwa soalnya di India itu banyak banget orang yang emang bisa bahasa Inggris. Nah kayak di Indo agak sulit cari orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Di sini tuh kalau misalnya kita menemukan kesusahan gitu, kesulitan dalam ngomong, kita butuh ini nih, kita tinggal lihat orang yang mungkin proper gitu ya. Mungkin mereka yang bersekolah lah. Minimal di sini tuh kalau misalkan mereka udah menyentuh tahap kayak SMA gitu ya, pasti mereka bisa bahasa Inggris. At least kita bisa mencari orang itu lah, gampang untuk mencari orang itu dan kita bilang ke mereka kita butuh apa, kita minta tolong segala macam gitu. Oke, di awal-awal pasti kita menemukan kesulitan karena kita nggak tahu kan patternnya gimana gitu tinggal di sini. After some time it will be done, karena kalau kita tinggal di sini kita pasti bakal juga belajar gitu bahasanya. Jadi kita bisa mengerti sedikit-sedikit. Kalau misalnya kita nggak bisa bahasanya pun kita bisa minta tolong orang lain gitu. Dan kehidupan sosial saya, sebenarnya saya lebih suka di kamar ya. Dimanapun juga saya agak introvert, dan sebenarnya di sini teman-temannya baik. Saya punya ya lumayan banyak teman lah. Kalau misalkan saya butuh mereka bisa bantu atau gimana gitu. Saya juga masih suka ketemu lah, masih main segala macam. Weekend juga saya meluangkan waktu untuk main juga, tapi kebanyakan waktu saya di kamar sih. Mungkin saya juga pas itu traveling bareng mereka, karena lebih gampang traveling untuk bareng sama teman-teman India, karena mereka yang ngatur semuanya, kita cuma ikut dan ya mungkin kita memberikan opini gitu, mau kesini dan mereka yang ngatur. Dan mereka yang semuanya gitu, mereka yang nawar kamar segala macam, dan itu lebih gampang sih. Menurutmu bagaimana kualitas edukasi di India? Menurut saya kualitas edukasi di India itu lumayan bagus ya, karena di kampus saya itu kan sih kampus swasta, tapi bagusnya adalah di sini tuh dosen-dosennya pasti nggak pernah ada yang telat. Sekalipun ada yang nggak masuk, pasti mereka sebelumnya udah bilang kalau mereka nggak masuk. Jadi kita nggak mesti capek-capek nunggu di kelas gitu, apakah ada dosen atau enggak, pasti mereka udah bilang duluan. Dan kualitas edukasinya sih menurut saya bagus, dan buku-buku di sini tuh murah ya. Di sini tuh Commonwealth country, dimana negara bekas jajahan Inggris gitu. Jadi buku-buku yang keluaran Inggris, lisensi dari buku dari Inggris itu pasti akan lebih mudah kita dapat. Jadi kita membeli bukunya dengan harga yang cukup murah gitu, nggak kayak di Indo. Dan edukasinya menurut saya so fine. Kalau misalkan emang kita niat belajar di sini, bisa lah kita mendapatkan edukasi seperti apa yang kita inginkan gitu. Adakah makanan dan tempat-tempat di India yang menarik? Dan apa saja yang kamu rekomendasikan? Oke, untuk makanan dan tempat-tempat yang menarik di India, menurut saya baik banget ya makanan-makanan dan tempat-tempat tuh yang menarik gitu ya di India. Apalagi makanannya, karena seperti yang saya bilang tadi, makanannya itu nggak banyak di Indo yang jual. Yang saya bilang mungkin cuma nasi biryani atau segala macam. Makanannya selain itu juga banyak. Kita nggak pernah kan di Indonesia kayak makan roti sama kayak lauk gitu, cuman makan roti dan lauk doang tanpa nasi gitu, dan kenyang gitu. Soalnya di sini tuh emang ada yang makanannya roti doang dan ada lauknya kayak kari-kari gitu, dan itu bikin kenyang ternyata. Dan kita nggak pernah ngerasain itu di Indo. Di situ tempat-tempat yang menarik. Saya beberapa kali pergi ke tempat-tempat wisata gitu,
plusnya itu saya pergi ketika lagi cultural festival gitu, karena cultural festival di sini semua orang tuh ikut ngerayain, kayak satu India ikut ngerayain, kita bisa ngeliat gitu kayak di Google gitu, oh lagi ada happening nih culture festival gitu, mungkin kita ada tujuan kemana, kita bisa di Google nih di mana tempat yang lagi ngerayain gitu, jadi kita bisa pergi ke sana dan ikut ngerayain bareng mereka gitu. Dan mungkin nggak cuma orang-orang situ, juga banyak international turis yang misalkan ikutan cultural festival itu juga, jadi kita bisa kayak membaur aja gitu sama mereka. Dan yang saya rekomendasikan sih, pertama pasti pilih waktunya ketika ingin ada cultural festival gitu, kayak mungkin Diwali atau mungkin Holi itu kayak festival of color lah gitu, jadi kita dikasih kayak serbuk-serbuk bukan ya, serbuk warna gitu lah, terus gitu-gituin. Tapi kalau misalkan di tempat wisata itu kayak kita bisa ya kayak ke stranger aja gitu, kita bisa kayak nabur-naburin ke mereka aja gitu, kayak ntar ngobrol segala macam gitu, tapi terus kita taburin atau gimana gitu, warna-warna, dan itu seru sih. Bisa ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan dan menarik saat berada di India? Pengalaman yang berkesan dan menarik, sebenarnya kita bisa ngomong banyak hal ya. Untuk ini banyak pengalaman yang pasti menarik dan berkesan waktu saya di India, tapi menurut saya yang paling simple aja deh, ketika saya pas itu pernah ke kota gitu, ke Delhi itu, saya di sana sama teman India saya roaming kota aja gitu, pergi jalan-jalan atau kita nyari sesuatu gitu, itu tinggal ya kita bisa ngelihat banyak hal gitu, dari makanannya, dari orang-orangnya, dari mungkin banyak yang ada yang kotornya, ada yang bersihnya juga. Bagaimana di India nih ada namanya Connaught Place, dan itu ada satu tugu kayak ada tiang gede, terus ada bendera India gede banget di situ, dan kayak itu udah menarik banget sih, karena di Indonesia kita nggak pernah lihat kayak ada bendera Indonesia yang dikibarin tuh gede banget itu, dan nasionalis orang sini tuh emang lumayan tinggi. Itu juga menurut saya udah cukup menarik sih, karena udah ya tidak bisa menggambarkan India secara umum, soalnya saya kan tinggal cuma di India Utara, cuman ya di situnya juga kita udah bisa ngerasain gitu India tuh sebenarnya kayak gimana sih. Yang penting kita ya bisa nge-feel vibes-nya aja gitu. Menurutmu, apakah ada perbedaan signifikan antara India dan Indonesia? Menurut saya perbedaan signifikan dari India dan Indonesia itu mungkin kalau dari awal yang perbedaan signifikan pasti makanan, itu udah pasti. Kalau misalkan baru datang lagi itu musimnya, karena di tempat saya itu kan 4 musim ya, jadi emang kalau lagi dingin banget, panas banget, jadi pasti kaget di situ. Dan kalau secara keseluruhan gitu menurut saya kayaknya dari segi online sih, soalnya di sini pun kayak wifi subscription atau misalkan internet data itu murah banget, dan kayak di Indo tuh kita kayak mahal banget gitu, kayak beli data aja tuh masih mikir, kayak di situ nggak usah gitu, kayak semurah itu. Dan wifi publiknya tuh emang kebanyakan sih cepat, dan juga perkembangan teknologi di sini tuh mungkin emang agak maju ya, dan kayak merangkap masyarakat kecil gitu. Dan di sini tuh biasanya hampir nggak pernah pakai cash, karena saya udah buka kayak online paymentnya di sini, jadi kayak semua pedagang asongan kecil-kecil gitu kita bisa bayar pakai online, ataupun kayak supir angkotnya gitu kita bisa bayar pakai online gitu, jadi semuanya gampang sih. Apa masukanmu untuk para audiens yang tertarik pergi ke India? Oke, untuk masukan ke para audiens yang mungkin mau pergi ke India, yang tertarik gitu ya, jangan berasumsikan bahwa kari di India itu bisa kita makan itu kayak dalam kita baru datang langsung mesen kari itu dan kita merasa enaknya tuh. Menurut saya nggak bisa, soalnya saya pun untuk makanan di sini baru bisa adapt sekitar 2-3 hari kemudian. Karena pertama kali saya nyobain makanan India, itu saya masukin ke mulut saya itu rasanya hambar, karena saking banyaknya rempah. Itu kayak a blast of flavorful aja gitu. Jadi kita hampir nggak bisa ngedetect ini makanan itu rasanya apa sih sebenarnya. Jadi mungkin prepare untuk itu juga, dan unexpected things that might happen in India gitu, kayak sesuatu yang mungkin kita nggak bakal pikir kejadian gitu, kayak
beberapa orang India juga tahu kan kalau kita dari luar gitu. Mungkin mereka juga bakal nge-scam kita atau segala macam. Kita mesti hati-hati, kayak extra caution aja sih kalau di India. Soalnya orang-orang di sini tuh bener-bener lebih meyakinkan aja gitu. Jadi nggak kayak di Indo yang kalau nge-scam pasti kan paling dari telepon. Kalau di sini tuh in real life pun mereka bisa nge-scam gitu. Jadi kita mesti jadi extra caution aja gitu dan keep your money in safe place gitu. Dan untuk musim, karena kalau mungkin untuk traveling oke lah, untuk kita paling pergi cuma mungkin 2 minggu sebulan. Untuk yang tinggal gitu, untuk mau study atau mungkin yang lain gitu, at least kita bisa prepare bahwa di sini tuh dingin banget dan panas banget, tapi di sini pun juga untuk kayak beli-beli pakaian hangat gitu itu lebih gampang dan murah gitu, karena untuk 4 musim pasti ketika ingin memasuki musim itu semuanya akan jadi lebih murah gitu. Bagaimana, Meredos? Menarik kan ternyata pengalaman Herjuno di India itu sangat penuh warna dan pengalaman baru yang tak terlupakan. Nah, makanya, apakah kalian juga tertarik untuk pergi maupun studi ke India? Dan komen di bawah topik apa saja yang kalian ingin ketahui selanjutnya. Sampai di situ dulu video hari ini. Kabi Alfida Nakena, Pirmelenge.